Magister Pendidikan ya Bu ya. Terus tepuk tangan dong buat Bu Dante. Oke. Ya, beliau adalah Ketua Komisi Nasional Disabilitas Indonesia. Nah, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Haji Soleh, spesialis biologi, Vina FE. Oke, tepuk tangan untuk Pak Dr. Soleh. Kalau boleh tahu, Vina itu apa ya dokter ya? Fellow Intervensi Neurologi. Oke, coba dokter tolong dijelaskan. Terima kasih. Vina sendiri itu merupakan subspesialis dari neurologi. Dia merupakan sub neurologi di bidang intervensi. Untuk kompetensinya biasanya pada kasus-kasus yang hubungannya dengan pembuluh darah di otak. Oke, jadi saraf ya dok? Betul, ya? saraf. Stop dok, jangan dijelasin panjang. Oh iya. Nanti nggak seru. Betul. Kita teasernya aja. Teasernya nanti untuk lebih serunya kita ngobrol banyak. Boleh. Dan yang terakhir adalah Mas ya. Oke, karena nggak mau dipanggil sama Bapak, saya manggilnya Mas. Oke, Mas Agung Wahyu P-nya apa Mas? Prasetyo, Magister Psikologi, psikolog ya. Beliau adalah psikolog. Oke, tepuk tangan untuk Mas Agung ya. Oke, keren-keren semua ya narasumber hari ini. Jadi sudah lengkap. Meskipun kita membahas seni lukis sebagai media terapi, tapi kita berusaha untuk lengkap. Beliau, Dr. Dante, Ibu Dante dari Komisi Nasional Disabilitas, Dr. Soleh sebagai dokter saraf. Nanti kita akan membahas dari sisi medis, dan Mas Agung dari sisi psikolog. Saya pribadi, saya lupa mengenalkan diri saya ya. Oke, saya Les Dewika, saya juga bagian dari Krewave Indonesia. Sedikit saya menjelaskan, Krewave Indonesia tadi pagi adalah kita sekelompok 5 orang Power Ranger ya. Power Ranger yang kita punya kesamaan visi dan misi. Kebetulan awalnya kami bertemu di komunitas lukis, jadi kebetulan kami melukis dan kami juga concern dan peduli terhadap dunia anak-anak, disabilitas, seni, literasi. Jadi umum ya semuanya. Jadi kami berlima, saya bagian dari Krewave Indonesia. Saya pribadi juga seorang pelukis juga. Jadi mungkin saya sedikit ngobrol nanti tentang lukis. Dan kenapa kita angkat ini? Karena saya sendiri juga art terapis selama dari 2017. Tapi beliau-beliau ini lebih jago dari saya. Jadi saya mau belajar sama mereka semua. Oke, ya. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Tepuk tangan ya. Iya, biar nggak ngantuk. Saya di depan juga biar nggak ngantuk. Oke, jadi kalau ini kita sekarang langsung aja ya, karena udah cukup terlambat. Tadi kita harusnya jam 1, tapi mulainya sudah hampir setengah 2. Saya mulai dulu dari Bu Dante dulu nih, Bu Dante. Bu Dante bisa tolong jelasin dulu deh, Komite Nasional Disabilitas itu apa sih gitu ya? Oke, kayaknya banyak yang sudah ada yang tahu Komisi Nasional Disabilitas, Bapak Ibu? Oh belum, oke. Jadi kita baru pertama tahu ya. Oke, bagus nih. Kalau ada yang mau live Instagram, boleh langsung live aja, nggak apa-apa. Malah biar jadi viral. Oke. Ayo Bu Dante. Ya baik, terima kasih banyak. Ya, Komisi Nasional Disabilitas adalah lembaga non struktural ya, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Memiliki tugas untuk memastikan semua pihak melakukan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kami memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah menyusun kegiatan Komisi Nasional Disabilitas terkait upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, melakukan pemantauan atas upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, lalu melakukan advokasi terkait hal yang sama, dan yang keempat itu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan penyandang disabilitas. Nah, kami ini memberikan laporan kepada Presiden 1 tahun sekali ya. Jadi sebagai lembaga pemantau, kami bukan implementator. Ya, implementator itu yang kami pantau. Jadi implementator itu adalah pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan juga siapapun juga. Kami pantau bagaimana upaya pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas, dan kami juga melakukan advokasi agar upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu dapat dilakukan dengan baik oleh semua pihak. Jadi kalau Ibu dan Bapak tahu ada Komnas HAM,
Ya, Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Perempuan, Komnas Perempuan, kami setara dengan itu. Ya, kalau nomenklatur negara disebutnya KND, Komisi Nasional Disabilitas. Tapi masyarakat juga mengenal dengan Komnas Disabilitas. Mungkin itu dulu ya. Oke, itu dulu. Kalau boleh kami tahu ya Bu ya, sudah berapa lama Komite Nasional Disabilitas? Ya, baru 1 Desember 2021 kami dilantik, jadi belum 2 tahun, 1 tahun setengah. Belum 2 tahun tapi gerakannya udah hebat sekali ya. Itu menang dong untuk Komite Nasional Disabilitas. Oke. Jadi intinya adalah Komite Nasional Disabilitas memberikan mengedukasi dan juga menjelaskan kepada masyarakat supaya hak-hak para difabel ini terpenuhi ya Bu ya. Kurang lebih intinya seperti itu. Oke. Terus isu-isu yang dihadapi tadi apa aja? Iya, berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu punya hak yang sama dengan non-disabilitas. Ada 22 hak, mulai dari hak hidup, hak bebas dari stigma, hak kesehatan, hak pendataan, hak pendidikan, hak politik, hak berekspresi, dan berkomunikasi seperti saat ini ya, kita sedang melakukan bagaimana agar disabilitas bisa mengekspresikan dirinya, hak keagamaan, dan juga hak yang sama dengan non-disabilitas, jadi tidak ada bedanya. Nah, untuk perempuan dengan disabilitas, karena seringkali sebagai perempuan itu mengalami kerentanan ya, dan ketika dia ganda menjadi disabilitas, nah kerentanannya itu bertambah. Maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan 4 hak spesifik tambahan bagi perempuan dengan disabilitas, diantaranya ketika dipilih tidak bisa memberikan kontrasepsi misalnya ya kepada penyandang disabilitas perempuan tanpa seizin dia, itu dilindungi karena seringkali kan banyak kasus-kasus karena dia disabilitas agar tidak hamil maka diberikan aja suntik KB misalnya gitu. Nah itu dilindungi oleh undang-undang, contohnya tidak boleh seperti itu. Ada 4 hak spesifik tambahan, dan untuk anak dengan disabilitas ini juga rentan sekali ya. Ketika sebagai anak dia tidak memiliki kapasitas untuk bisa membela dirinya dan sangat rentan untuk didiskriminasi, maka undang-undang menjamin ada 7 hak spesifik tambahan untuk anak dengan disabilitas, termasuk bagaimana hak tumbuh kembang, perawatan, dan lain sebagainya, itu menjadi bagian yang menjadi concern utama. Nah itu sebenarnya yang kita perjuangkan, namun dalam periode 5 tahun kami ke depan, ada 6 isu prioritas yang memang kami ingin ini dimasifkan oleh semua pihak ya untuk bisa diarus utamakan. Pertama tentang stigma, eliminir stigma negatif terhadap penyandang disabilitas yang saat ini masih terjadi. Yang kedua tentang pendataan. Disabilitas itu seringkali tidak terdata di dalam sistem administrasi kependudukan. Kemudian yang ketiga isu kesehatan. Kesehatan disabilitas itu masih statusnya lebih buruk daripada non-disabilitas. Kemudian tentang pendidikan juga sama, lalu tentang pekerjaan dan juga kesejahteraan sosial itu yang menjadi isu prioritas kami untuk periode 5 tahun ke depan, tapi bukan berarti kami mengabaikan isu yang lainnya. Jadi kalau saya sedikit merangkum untuk poin-poin pentingnya ya, karena tadi banyak, intinya adalah 1, eliminasi stigma. Oke, terus pendataan, karena memang mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua di luar banyak sekali anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, kadang diabaikan atau malah mungkin disembunyikan dari keluarganya. Jadi kayak malu, aib, terus tetangga mungkin jadi ngomonginnya, wah ini apa azab ya. Saya suka bilang begitu. Terus dari isu-isu kesehatan gitu ya, dan isu pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Lalu untuk KND sendiri dalam menghadapi isu-isu ini, praktek langsungnya bagaimana Ibu di lapangan? Ya baik, ketika kami menetapkan isu prioritas itu tentu atas dasar kami melakukan telaah ya, riset, kemudian apa yang sudah dilakukan negara, para pihak dan pemerintah, dan juga berdasarkan pengalaman lapangan 1 tahun kemarin kami melakukan kerja kami. Nah, kenapa 6 isu ini yang kami angkat? Ya diantaranya karena kita masih melihat ya, sebagai contoh misalnya pendidikan penyandang disabilitas itu rata-rata lulusan SD.
30% penyandang disabilitas di Indonesia itu lulusan SD, 14% lulusan SMA, SMP, 11% lulusan SMA, dan hanya 2,8% lulus perguruan tinggi. Kemudian dalam sistem pendataan, ya, di dalam sistem administrasi pendudukan, WHO itu mengatakan 10% dari populasi itu adalah disabilitas. Tapi faktanya di dalam sistem administrasi kependudukan, penyandang disabilitas jumlahnya hanya 800.000. Seluruh Indonesia. Hanya 800.000. Dan ini datanya parsial, ternyata ada di Kementerian Kesehatan dan dinas-dinasnya, ada di Dinas Kementerian Sosial dan dinas-dinasnya, ada di kementerian lain yang belum terintegrasi, tersinkronisasi. Jadi masih data belum terpilah dan belum tersinkronkan dan belum terbuka, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem administrasi kependudukan. Padahal kita berharap kan ada satu data, ya. Betul, data resmi, ya. Ya, bagaimana kami melakukan isu ini untuk kami bisa dipenuhi oleh semua pihak. Ada dua pendekatan kerja Komisi Nasional Disabilitas. Yang pertama top down, ya. Top down itu memastikan kementerian, lembaga, pemerintah, ya, baik pusat maupun daerah, untuk bisa merancang program kegiatan juga anggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Sehingga kami berdiskusi dengan seluruh kementerian, tetapi belum seluruh, karena kami memang baru 1,5 tahun. Bagaimana merancang kementerian lembaga itu perlu merancang penganggaran, agar pusat dan daerah itu bisa menganggarkan. Jadi kami menjadi steering committee di Bappenas, kemudian sekarang sedang mendampingi provinsi-provinsi untuk membuat yang disebut rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Karena kalau tanpa anggaran, ya, itu akan sulit untuk bisa dilakukan. Nah, sekarang kami sedang duduk dengan beberapa provinsi, misalnya DKI itu sudah menyusun rencana aksi daerah penyandang disabilitas, dan kita review bersama. Apa yang masih kurang, apa yang masih belum. Kemudian di provinsi lain kita dampingi. Nah, yang kedua adalah pendekatan bottom up. Bottom up itu bagaimana kami berhubungan langsung dengan teman-teman penyandang disabilitas, dengan organisasi untuk melihat dan juga memenuhi hak mereka, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Nah, dari dua pendekatan ini kemudian kami menganalisa situasi, menganalisa fakta, kemudian kami juga menggunakan instrumen pemantauan, lalu kami juga mendengarkan pendapat para ahli. Lalu kemudian kami menemukan 3 hal. Soalnya juga Ketua IKPT PW Jawa Barat, ya, Dok, ya? Betul. Betul, IKPT Jawa Barat adalah Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang juga merupakan salah satu sponsor stakeholder yang bekerja sama dengan kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dokter Soleh. Ya, dokter bisa jelasin dulu sedikit latar belakang dokter, kenapa bisa jadi dokter neurologi, terus mungkin sedikit aja ngobrol sedikit tentang IKPT itu kayak apa sih? Iya, terima kasih. Dokter sarafnya seperti apa? Ya, terima kasih kepada moderator. Perlu hadirin ketahui, IKPT sendiri itu tadi telah disampaikan adalah Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sudah barang tentu kami semua yang masuk dalam organisasi IKPT itu dulu pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Betul Ibu Dante. Pernah mondok. Kalau Bapak Ibu dan hadirin ketahui, Pondok Pesantren Tebu Ireng sangat identik dengan, mohon izin, organisasi agama Nahdlatul Ulama, karena perlu kita ketahui bahwa pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng itu juga sebagai inisiator atau pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan tentunya Bapak Ibu ketahui juga Presiden RI yaitu Gus Dur itu cucu dari Hadratus Syekh, dan tentunya sangat erat dengan disabilitas juga. Tepuk tangan dulu. Betul. Iya, betul.
dan beliau juga menjadi salah satu presiden Republik Indonesia, berarti membuktikan juga ya Betul, Dok, itu dia kalau makanya. difabel tidak ada batasan. Betul. 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 Kita agak sedikit ya gitu kan. Betul. Tentunya ini menjadi salah satu concern bagi kami IKPT ya, khususnya di Jawa Barat. Saya terima kasih sekali kepada Ibu Dante karena waktu itu kami sudah pernah podcast bareng ya Ibu ya di Rumah Sakit Permata Cibubur. Di sana banyak hal yang kami bahas berdua ya Bu ya, terkait bagaimana kita bisa berperan ya, ikut berperan serta untuk membantu tugas dari KND. Seperti kita ketahui, Tuhan menciptakan manusia itu sungguh sempurna. Seperti kita ketahui dalam surat An-Nisa ayat 70, walaqad karomna bani Adam. Dan sungguh telah kuciptakan anak Adam, dalam hal ini manusia, itu sungguh sempurna. Oleh karena itu, Tuhan melihat masterpiece ya, mahakarya atau mahaciptanya itu sungguh-sungguh sempurna. Masa kita ya, mohon maaf, yang sesama manusia memandang sebelah mata kepada manusia yang lain yang walaupun mungkin dalam tanda kutip diberi kekurangan. Oleh karena itu, kami IKPT terima kasih kepada CWI, kepada KND, dan kepada seluruhnya. Kami ingin menunjukkan bahwa kami ikut andil dan ikut berperan untuk bersama-sama mengangkat saudara-saudara kita disabilitas yang mana kesetaraannya sama. Teman-teman saudara-saudara disabilitas juga ingin sukses sama seperti kita. Tadi bahkan yang kami sampaikan, alhamdulillah Gus Dur bisa menjadi presiden. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Kita setara semuanya. Betul tangan dong. Oke. Sekilas ya soal IKPT. Terus dok, sekarang jelasin tentang profil dokter sendiri nih sebagai seorang dokter neurologi. Saya lupa deh sedikit menjelaskan dulu sebelum dokter Soleh bercerita ya. Ada CV-nya dokter Soleh ya. Saya lupa tadi bahas gitu. Dokter Soleh dan CV-nya Ibu Dante. Oke, saya kelupaan jadi saya jelaskan sedikit tadi Ibu Dante ya. Jadi Ibu Dante seperti yang saya sudah jelaskan, beliau menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Disabilitas, dan Ibu Dante juga tahun 2011 ada sempat mengenyam International Summer School Course University di Oslo, Norwegia ya. Oh keren banget ya sampai ke Norwegia Ibu. Oh, maaf Ibu kalau boleh saya tahu Ibu katanya disabilitas juga? Oh ternyata Bu Dante ini maaf difabel juga ya? Iya, Bu Dante difabel juga ternyata. Apa ya Bu ya kalau boleh biar wah bisa buat semangat nih. Tadi saya kelupaan tuh. Iya. Ini bagian dari sosialisasi ya. Betul. Semua bahwa disabilitas itu ada yang terlihat kasat mata, ada juga yang tidak terlihat ya. Yang terlihat itu kan yang menggunakan kursi roda, alat bantu berjalan seperti krek, teman-teman netra menggunakan tongkat untuk berjalan gitu. Itu yang terlihat, tapi ada yang tidak terlihat ya. Disabilitas tuli ya, saya menggunakan alat bantu dengar di telinga kiri kanan. Derajat ketuliannya itu sedang, sehingga masih ada sisa pendengaran, namun tidak jelas. Harus dibantu dengan alat bantu dengar, tetapi itu juga harus dibantu dengan membaca gerak bibir, dan juga ada aplikasi ya. Aplikasi seperti ini. Ada aplikasi. Jadi ini berubah suara menjadi tulisan. Hanya ini tergantung akustik ruangan. Kalau akustiknya nggak bagus, dia nggak bisa baca. Oke. Kemudian saya juga disabilitas disleksia. Jadi disleksia itu neurologis ya, tidak kelihatan sistem saraf yang dipengaruhinya, mengakibatkan saya kesulitan untuk memproses informasi, kesulitan untuk mengingat nama, kejadian, kemudian kalau belajar di sekolah itu seringkali gagal karena
akademis semuanya harus diingat. Pangeran Diponegoro perangnya tahun berapa, Napoleon Bonaparte dibuang kemana. Wah itu setengah mati saya nggak bisa. Sehingga saya drop out pada saat SMA, tetapi negara punya satu sistem yang disebut ujian paket persamaan. Saya punya tiket Lulusan pakai C. ujian paket persamaan. Lulusan pakai C loh Bu Dante ini. Keren. Ya, kalau negara tidak memberikan cara kepada saya ya untuk saya punya tiket masuk ke perguruan tinggi, mustahil saya bisa melanjutkan dari D2 ke S1, dari S1 ke S2. S2 saya 2 kali, jadi yang pertama drop out lagi. Karena saya tidak bisa mengikuti ketika tugas akhir itu harus sendirian. Saya nggak bisa memanage, mengatur kapan jadwal, dan banyak sekali kegagalan yang karena tidak ada dukungan dari teman dan kampus tidak paham kepada saya dan drop out. Tetapi ada yang mendukung, bahkan memberikan beasiswa kepada saya. Ya, saya kuliah di S2 yang kedua, kebetulan memang pendidikan kebutuhan khusus. Jadi para dosennya mengerti. Dulu pendidikan luar biasa namanya. Jadi kan para dosennya mengerti, mahasiswanya mengerti, ada yang disabilitas, sehingga saya tak topang dengan baik. Ada pijakan yang sangat baik sehingga saya bisa cum laude, ikut S3 tanpa tes, juga mendapat kesempatan untuk ke summer school di University of Oslo, Norwegia. Ya saya ceritakan kepada semuanya bahwa disabilitas itu seringkali punya hambatan memang di dalam dirinya, tetapi hambatan itu sebenarnya tidak menjadi persoalan ketika lingkungan memberikan dukungan. Nah ketika tidak ada dukungan, tidak memberikan akses, tidak memberikan akomodasi ya, penyesuaian, maka dia tidak akan bisa gitu, tidak akan bisa untuk bisa mencapai sesuatu. Nah ini saya ingin menyampaikan bahwa mari kita semua menjadi orang-orang yang memberikan dukungan kepada siapapun juga termasuk disabilitas agar mereka punya kesempatan dan bisa mengembangkan diri. Hebat. Dan Bu Dante itu dokter ya, dokter lulusan S3 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Sekolah Pasca Sarjana. Jadi Bu Dante benar-benar salah satu contoh yang memang orang bilang keterbatasan, tapi bukan keterbatasan ya Bu Dante ya, tapi kelebihan malah ya. Cuma ini aja pesan kepada semua di sini, gak boleh baper ya ke saya kalau saya gak ingat, bertemu sekali 2 kali masih belum ingat. Jadi yang akan berteman baik dengan saya itu yang akan selalu memaklumi ya, meskipun lupa akan terus berkomunikasi sampai saya ingat. Mohon maaf ya. Terima kasih Bu Dante. Nah sekarang sedikit sebelum Dokter Soleh menjelaskan panjang kali lebar latar belakangnya, Dokter Soleh tadi sedikit menjelaskan tentang latar belakangnya spesialis neurologi Vina MA. Oke. Dan Dokter Soleh ini awalnya adalah profesi dokter umum di tahun 2006 dan mulai di spesialis neurologi mulai 2017. 2012. Oh 2012. Oke dokter, salah berarti sudah hampir 10 tahun ya dok ya untuk spesialis neurologinya. 2017 selesainya, berarti kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan untuk program subspesialis neurointervensi itu mulai di 2021 sampai dengan 2022. Oke, dan untuk sebagai dokter di Rumah Sakit Ridwan Maureska Jakarta Timur, dan Rumah Sakit Permata Jonggol sama Rumah Sakit Permata Cibubur. Oke, jadi kalau ada yang berobat di sana ketemu langsung sama Dokter Soleh. Sekarang dokter coba tolong jelaskan lagi dok sekali lagi tentang Vina dan MA itu apa? Ya, kalau yang Vina tadi yang telah kami sampaikan itu satu literasi dengan spesialis neurologi kami, yaitu spesialis subspesialis neurointervensi. Kalau yang MA-nya kebetulan waktu pas kami berdinas di Lombok, alhamdulillah kami mengambil S2 ekonomi syariah, makanya magister ekonomi. Itu yang MA-nya. Mungkin sekilas yang ingin kami sampaikan tadi telah sedikit moderator telah menyampaikan tentang saraf ya. Saraf sendiri itu merupakan sistem. Seperti kita ketahui bahwa tubuh manusia itu terdiri dari beberapa sistem. Seperti sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sampai dengan sistem-sistem yang lainnya termasuk
muskuloskeletal itu juga termasuk sistem juga. Langsung saja sesuai dengan spesialis kami, yaitu spesialis saraf. Tadi mbaknya menunjukkan seakan-akan kalau saraf itu identik dengan brain, ya, dengan otak. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, kalau kita bicara sistem saraf, maka mungkin kita pernah mendengar ada orang mengatakan, saraf lu putus, kayak gitu. Ternyata memang anekdot seperti itu, Ibu dan seluruh bapak-bapak ibu sekalian, itu ada benarnya. Karena apa? Perlu kita ketahui, sistem saraf itu secara klasifikasi ada dua, yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu dimulai dari mana, dan selanjutnya sistem saraf tepi itu dari mana sampai kemana. Ini perlu bapak-bapak ibu-ibu ketahui. Kalau kita bicara sistem saraf pusat, itu sudah barang tentu dimulai dari otak, ya, terutama korteks, sampai dengan yang kita sebut dengan neuron, baik yang ada di batang otak, ya, yang banyak karena hubungannya dengan nervus cranialis, ya, dan neuron yang ada di, kalau kita bilang mielum, itu posisinya ada di dalam tulang belakang kita, atau kita sebut dengan vertebra, ya. Bagaimana kita bisa mengangkat tangan kita? Bagaimana kita bisa merasakan cubitan kalau tidak ada saraf ataupun kabel yang menyambung ke otak? Begitu besarnya, begitu luasnya, begitu maha kuasanya Allah menciptakan manusia, di mana sistem saraf itu ada sistem saraf selain tadi yang pusat sama tepi, juga ada sensorik dan motorik. Di mana kalau sistem saraf sensorik itu istilahnya aferen, dari luar ke dalam. Misalnya kita diberikan rangsangan sentuh, kita langsung misalnya berrespon, itu karena ada hubungan antara reseptor, ya, yang ada di kulit kita, lanjut ke neuron yang ada di batang di tulang belakang kita yang kita sebut dengan mielum, lanjut diinformasikan ke otak, sehingga otak akan merespon dari sensorik, maka akan direspon ke motorik. Itu kurang lebih tentang sistem saraf. Nah, sekarang kita bisa langsung bahas tentang seni sebagai iya, betul. Jadi sepemahaman saya gitu, ketika kita terutama seni itu luas, ya, Bapak Ibu, ada seni lukis, ada seni tari, dan segala macam. Tapi khusus hari ini kita hanya membahas soal seni lukis, yang terkait dengan kita lagi pameran lukisan. Nah, kalau seni lukis sendiri, Dok, sebagai media terapi, itu sejauh mana sih berhubungan dengan tadi dokter bilang neurologi saraf itu? Coba bisa dijelaskan dari sisi medisnya, Dok? Betul. Terima kasih sekali. Tentunya ini merupakan literasi baru bagi saya. Akan tetapi tadi itulah merupakan tantangan bagi saya juga untuk memahami lebih jauh tentang seni melukis merupakan sebuah terapi. Perlu kita ketahui bahwa otak kita, ya, itu secara garis besar ada dua. Ada otak besar dan otak kecil, ya. Otak besar dan otak kecil. Sementara kita abaikan terlebih dahulu otak kecil, ya. Otak kecil itu yang kita sebut dengan cerebellum, itu lebih dominan untuk koordinasi, untuk keseimbangan, ya. Kita abaikan terlebih dahulu. Kita coba untuk fokus ke otak besar. Seperti kita ketahui bahwa otak besar kita itu ada dua, ya. Ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Sudah barang tentu saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah mengetahui secara detail apa sih fungsi daripada otak kanan, apa sih fungsi daripada otak kiri secara garis besar, ya.
otak kiri itu lebih ke arah yang rasional, ya, yang tentunya fungsinya untuk intelijensi, ya. Sedangkan otak kanan itu lebih dominan untuk ke arah yang seni ini, gitu, Mbak. Sekarang saya mencoba untuk masuk ke dalam materi yang seperti kita ketahui, yaitu seni melukis merupakan terapi. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, di otak kita, selain tadi ada otak kanan, ada otak kiri, juga ada namanya lobus, ya. Ada lobus frontal, ada lobus parietal, ada lobus temporal, dan lobus occipital. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui sekalian bahwa yang dominan di saat kita melukis itu adalah lobus occipital, ya, yaitu untuk penglihatan. Sedangkan kalau seni yang lain, misalnya seni musik, itu biasanya masuk ke lobus temporal, sehingga melukis itu adalah salah satu langkah bagaimana bisa memberikan terapi khususnya untuk saudara-saudara kita yang mengalami difabel. Karena dengan melukis, ya, sudah barang tentu kita bisa meluapkan emosi kita ataupun problem kita, sehingga bisa dituangkan dalam seni lukisan. Oke, jadi tadi kalau seni lukis dia berhubungan langsungnya dengan lobus Occipital. occipital. Oke, lobus occipital. Jadi ini terkait betul dengan penglihatan ya, dokter? Ya, betul. Penglihatan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penyandang disabilitas, itu mereka akan lebih Betul. bisa fokus dan Betul. berkreasi. Bahkan untuk teman-teman yang normal pun juga akan lebih Iya. mereka lebih bersemangat. Betul. Ya. Terus bagaimana dengan tangan nih, Dok? Karena kalau melukis, menggambar kan pasti menggunakan Betul. tangan nih, Dok. Yang apa nih namanya di jari-jari kecil halus ini. Betul. Saya sedikit pernah mendengar katanya Betul. kalau misalnya kita aktivitas dan kecerdasan seorang anak menurut teori Montessori itu kan juga bisa dilihat dari ujung-ujung, maksudnya gini, dari ujung jarinya ya. Betul. Nah itu berarti ketika memegang kuas, Betul. memegang apa itu namanya krayon atau memegang pensil, berarti kan ini terhubung ke jari. Apakah betul terhubung ke tangan dan sampai ke otak? Betul. Bagaimana dong? Betul. Terima kasih. Sangat menarik sekali ya. Yang hebat ini adalah moderatornya nih kayaknya. Tepuk tangan dulu untuk moderator. Tentunya seperti kita ketahui bahwa orang dikatakan cerdas itu bukan karena jumlah sel neuronnya, Oke. akan tetapi interkonektivitas antara satu sel neuron dengan sel neuron yang lainnya. Kenapa kami bilang demikian? Karena tadi seperti tadi pertanyaan daripada moderator, sebenarnya antara satu sel neuron, baik itu yang ada di lobus occipital, ya, dan tentunya untuk melakukan gerakan. Saya pegang kuas. Betul. Maksudnya kita nggak bisa yang Ya, betul. harus yang gini gitu. Betul. Itu adanya di lobus parietal, di pos kortek ya. Dia itu di belakang ya. Itu untuk apa? Untuk melakukan gerakan. Akan tetapi gerakan kita ini sebenarnya gerakan kasar. Ada lagi yang untuk menghaluskan, itu organnya disebut dengan basal ganglia. Basal ganglia inilah yang mungkin sering kalau mengalami proses degenerasi, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering mendengar istilah penyakit buyutan ataupun Parkinson ya. Oh, ya. Oke.
Biasanya pelukis-pelukis itu bahasa ganglianya bagus, Oke. sehingga dia dalam menuangkan ya, selain ide ya, tadi seperti yang anak yang tadi telah ditanyakan, Iya. sampai sedetail itu ya Bu Dante ya, beliau bisa menjelaskan lukisannya Iya, itu ada dua dunia ya kan, yang atas dan bawah. Selain mungkin pelukis-pelukis itu mempunyai ide kreativitas dan tentunya nanti dimasukkan ke dalam visual